Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai materi kami tentang kuantitatif data analisis. Sebelum kami mempresentasikan, izin kami memperkenalkan diri kami. Saya Ana Sofia dengan NPM akhiran 11. Saya Laila Mesiat dengan NPM 166. Saya Alivia Fauzina dengan NPM akhiran 206. Saya Vika Auralia, akhiran NPM 333. Di materi yang pertama mengenai introduction terlebih dahulu. Di sini setelah data kuantitatif dikumpulkan dari sampel yang mewakili populasi, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya untuk menjadikan pertanyaan penelitian. Nah, namun sebelum memulai analisis data, diperlukan beberapa pendahuluan untuk membantu memastikan bahwa sebuah data yang digunakan itu sudah akurat, lengkap, dan cocok untuk dianalisis datanya. Nah, pedoman umum yang disediakan ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan statistik deskriptif dasar. Next. Nah, dalam selanjutnya yaitu getting the data ready for analysis. Jadi sebelum menyiapkan sebuah data harus dipastikan terlebih apakah data tersebut sudah siap untuk dianalisis. Nah, sebuah data yang diperoleh melalui kuesioner ini, data tersebut harus diberi kode yang kemudian akan diedit. Yang kemudian eh, tanggapan tersebut mungkin dalam sebuah data yang diperoleh itu ada tanggapan yang kosong dari sebuah kuesioner yang tanggapan kosong tersebut juga harus ditangani dengan cara tertentu, di mana tahap penyiapan data berbeda-beda yang kemudian akan dijelaskan selanjutnya, yaitu eh, next. Nah, dalam penyiapan data analisis itu langkah pertama yang dapat dipersiapkan itu adalah pengkodean data. Di sini coding and data entry. Dalam pengkodean data ini melibatkan pemberian nomor pada tanggapan partisipan sehingga bisa dimasukkan ke dalam database. Berbe Cara ini berbeda dengan membolak-balik kuesioner masing-masing item, menghindari kebingungan, terutama bila pertanyaan banyak dan jumlah pertanyaannya cukup banyak. Nah, di sini langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengkodean data, dalam bab ini juga dibahas tentang kenyamanan survei elektronik untuk mengumpulkan data kuesioner. Yang survei semacam ini bisa memfasilitasi masuknya tanggapan langsung ke komputer tanpa perlu memasukkan data secara manual, di mana akan tetapi karena beberapa alasan juga dapat dilakukan, mungkin ada baiknya menggunakan lembar pengkodean terlebih dahulu untuk menyalin data dari pertanyaan daftar lalu memasukkan data ke dalam sistem. Nah, dalam data analisis penting untuk selalu menggunakan kolom pertama untuk tujuan identifikasi, yang kemudian diberikan nomor pada setiap pertanyaan, kemudian menulis nomor ini pada halaman pertama kuesioner, dan memasukkan nomor pada kolom pertama file dalam data. Hal ini memungkinkan untuk membandingkan data dalam file data dengan jawaban partisipan, di mana bahkan setelah mengatur ulang file data, kemudian akan memulai memasukkan tanggapan peserta ke dalam file data. Next. Nah, di sini coding the response. Nah, dalam kuesioner ini terdapat 22 item yang mengukur persepsi keadilan, pengayaan pekerjaan dan pembakaran keluar, kepuasan kerja dan niat untuk keluar, dan 6 variabel yang demografis. Nah, dalam tanggapan karyawan ini terdapat 22 pertanyaan pertama yang bisa jadi diberi kode dengan menggunakan angka sebenarnya kemudian seperti 1, 2, 3 yang kemudian diacak. Nah, penggodaan demografi ini variabelnya kurang jelas. Misalnya, tenurial merupakan kasus karena merupakan variabel dua kategori yang dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan pengkodean yang menetapkan satu sama dengan paruh waktu dan dua penuh waktu. Namun, menggunakan nol sama dengan paruh waktu dan satu penuh waktu yang disebut dummy coding. Sejauh ini merupakan pendekatan yang paling populer dan direkomendasikan ini membuat hidup lebih mudah dan tahap analisis data. Oleh karena itu, menggunakan kode masa kerja dengan satu untuk peserta, shift kerja ketiga dalam diberi kode 3, departemen 2 dan umur 54, jenis kelamin dapat diberi kode 0. Terakhir, pendidikan bisa diberi kode 1, yang pada tahap ini juga harus memikirkan bagaimana ketika ingin mengkodekan non-respon,
Jadi beberapa peneliti meninggalkan non-tanggapan kosong, yang lain memberikan 99 atau titik atau bisa strip saja. Semua pendekatan baik-baik saja selama mengkode semuanya pendekatan non-respon dengan cara yang sama. Kesalahan kesalahan dapat terjadi saat coding, maka dari itu setidaknya 10% dari kuesioner yang harus diberi kode harus diperiksa keakuratan pengkodeannya. Pemilihan Pemilihan mungkin mengikut prosedur pengambilan sampel yang sistematis, yang artinya setiap enkode formulir dapat diverifikasi keakuratannya. Yang apabila banyak kesalahan ditemukan dalam sampel, semua item mungkin harus ditemukan dan diperiksa. Next. Nah, data entry. Setelah tanggapan diberi kode, tanggapan dimasukkan ke dalam database, di mana data mentah bisa dimasukkan melalui perangkat lunak ataupun program perangkat lunak. Next. Kemudian editing data. Nah, setelah data dimasukkan, data perlu diedit. Misalnya tanggapan kosong, apabila ada tanggapan kosong harus ditangani dalam beberapa hal, dan data yang tidak konsisten harus diperiksa dan ditindaklanjuti. Pengeditan data ini berkaitan dengan pendeteksian dan koreksi memasukkan data yang tidak logis, tidak konsisten atau ilegal, dan kelalaian dalam informasi yang dikembalikan oleh peserta peneliti. Nah, dalam editing data ini, ada kemungkinan bahwa responden dengan sengaja menyatakan bahwa ia tidak mendapat banyak imbalan atas hal tersebut, upaya yang dilakukan dalam organisasi. Nah, jika hal ini terjadi, em, bisa menimbulkan bias yang mengeditnya dengan editing data. Oleh karena itu, kehati-hatian harus diberikan dalam menghadapi tanggapan yang tidak konsisten seperti ini. Kapanpun memungkinkan, sebaiknya tidak dilanjuti responden untuk mendapatkan data yang benar, meskipun merupakan solusi yang mahal. Kode ilegal adalah nilai yang tidak ditentukan dalam instruksi pengkodean. Misalnya kode 6 di question 1, seperti investasi lebih banyak dalam pekerjaan saya daripada yang saya dapatkan darinya akan menjadi kode ilegal. Nah, cara ini adalah cara terbaik untuk memeriksa ilegal kode adalah meminta komputer menghasilkan distribusi frekuensi dan memeriksa kode ilegal. Nah, dalam kasus ini, tidak semua responden menjawab setiap item dalam kuesioner. Nah, oleh karena itu, kelalaian mungkin terjadi karena responden melakukannya tidak memahami pertanyaan yang ataupun tidak mengetahui jawaban atau tidak bersedia menjawab pertanyaan. Next. Nah, kemudian data transformation. Transformasi data ini suatu variasi pengkodean data merupakan proses mengubah representasi numerik asli suatu nilai kuantitatif ke nilai lainnya. Nah, data ini biasanya diubah untuk menghindari masalah pada tahap analisis data. Berikutnya proses, misalnya pada ekonom sering menggunakan transformasi logaritmik agar data lebih merata diutarakan. Misalnya data pendapatan yang seringkali tidak terdistribusi secara merata dikurangi menjadi nilai logaritmiknya, maka pendapatan tinggi didekatkan ke skala bawah dan memberikan distribusi yang mendekati kurva normal. Dalam transformasi data ini juga diperlukan ketika beberapa pertanyaan telah digunakan untuk mengukur satu konsep. Dan dalam kasus ini, skor pada pertanyaan awal harus digabungkan menjadi satu skor yang setelah memiliki penetapan bahwa konsistensi cukup memuaskan, kemudian 5 item telah digunakan untuk mengukur konsep, maka harus dihitung dan skor pada 5 individual itu harus diberi kode terbalik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu getting a feel for data. Di dalam tabel ini menunjukkan bahwa bergantung pada skala pengukuran, modus, median, atau min, dan rentang interkuartil, deviasi standar, atau varian akan memberi kita gambaran yang baik tentang bagaimana peserta dalam penelitian kita bereaksi terhadap item terhadap kuesioner. Statistik ini dapat diperoleh dengan mudah dan akan menunjukkan apakah respon berkisar secara memuaskan pada skala tersebut. Jika respon terhadap setiap item individu dalam skala tidak memiliki sebaran atau rentang yang baik dan menunjukkan variabilitas yang sangat kecil, maka peneliti dapat menduga bahwa pertanyaan tertentu mungkin tidak dirumuskan dengan tepat. Bias
Jika ada, juga dapat dideteksi jika responden cenderung merespon secara serupa berupa item. Mereka hanya terpaku pada poin tertentu pada skala tersebut, bahwa jika tidak ada variabilitas dalam data, maka tidak ada varians yang dapat dijelaskan. Dengan demikian, mendapatkan gambaran tentang data merupakan langkah pertama yang diperlukan dalam semua analisis data. Berdasarkan gambaran awal dalam tabel ini, analisis terperinci lebih lanjut dapat dilakukan dengan menguji kebaikan data tersebut. Next. Lalu selanjutnya ukuran kecenderungan sentral. Ada 3 ukuran kecenderungan sentral, yaitu mean, median, dan modus. Ukuran penyebaran meliputi rentang deviasi, standar, dan varians, di mana ukuran kecenderungan sentral adalah rata-rata dan rentang interkuartil, di mana ukuran kecenderungan sentral adalah median. Lalu yang pertama adalah mean. Mean yaitu rata-rata yang merupakan ukuran kecenderungan sentral yang memberikan gambaran umum data tanpa membanjiri data dengan setiap pengamatan dalam satu set data. Lalu yang kedua, median. Median adalah item sentral dalam sekelompok pengamatan ketika mereka disusun dalam urutan menaik atau menurun. Lalu yang ketiga ada modus. Beberapa kasus sekumpulan pengamatan tidak dapat direpresentasikan secara bermakna melalui nilai rata-rata atau median, tetapi dapat ditandai dengan fenomena yang paling sering terjadi. Nah, hal tersebut merupakan modus. Next. Lalu selanjutnya ukuran dispersi. Selain mengetahui bahwa ukuran kecenderungan sentral adalah rata-rata, median, atau modus tergantung pada jenis data yang tersedia, seseorang juga ingin mengetahui tentang variabilitas yang ada dalam serangkaian pengamatan. Seperti ukuran kecenderungan sentral, ukuran dispersi juga unik untuk data nominal dan interval. Lalu yang pertama ada rentang mengacu pada nilai ekstrim dalam serangkaian pengamatan. Rentangnya adalah antara 30 dan 50 untuk perusahaan A, dispersi 20 unit, sedangkan rentangnya adalah antara 10 dan 70 unit, dispersi 60 unit untuk perusahaan B. Lalu yang kedua, ukuran dispersi lain yang lebih berguna adalah variance. Variance dihitung untuk mengurangi rata-rata dari setiap pengamatan dalam kumpulan data, mengambil kuadrat selisih ini dan membagi totalnya dengan jumlah pengamatan. Next. Materi selanjutnya akan jelaskan oleh rekan saya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang standar deviasi, yang dimana standar deviasi merupakan ukuran dispersi lain untuk data berskala interval dan rasio, menawarkan indeks penyebaran distribusi atau variabilitas dalam data. Ini adalah ukuran dispersi yang sangat umum digunakan dan secara sederhana merupakan akar kuadrat dari varians. Rata-rata dan defisiasi standar adalah statistik deskriptif yang paling umum untuk data berskala interval dan rasio. Simbang baku bersama dengan rata-rata adalah alat yang sangat berguna karena aturan statistik berikut dalam distribusi normal. Yang pertama, secara praktik semua pengamatan berada dalam 3 standar deviasi dari rata-rata atau mean. Yang kedua, lebih dari 90% pengamatan berada dalam 2 standar deviasi dari rata-rata. Yang ketiga, lebih dari pengamatan berada dalam 1 standar deviasi dari rata-rata. Next. Nah, selanjutnya ada ukuran dispersi lainnya. Ketika median adalah ukuran tendensi sentral, persentil, desil, dan kuartil menjadi bermakna, sama seperti median yang membagi total wilayah pengamatan menjadi 2 bagian yang sama, kuartil membaginya menjadi 4 bagian yang sama, desil menjadi 10, dan persentil menjadi 100 bagian yang sama. Ukuran dispersi untuk median, rentang interkuartil terdiri dari 50% tengah pengamatan, yaitu pengamatan yang tidak termasuk kuartil, 25% terbawah dan teratas. Rentang interkuartil sangat berguna ketika membuat perbandingan di antara beberapa kelompok. Next. Nah, selanjutnya ada hubungan antara variabel, yang dimana dalam sebuah proyek penelitian yang mencakup beberapa variabel, selain mengetahui statistik deskripsi variabel, ketika seringkali ingin mengetahui bagaimana suatu variabel berhubungan dengan variabel lainnya. Tes non-parametrik tersedia untuk menilai hubungan antara variabel yang diukur pada skala nominal atau skala ordinal. Korelasi peringkat
Spearman dan korelasi peringkat Kendall digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel ordinal. Matriks korelasi digunakan untuk menguji hubungan antara variabel interval dan atau rasio. Ada hubungan antara dua variabel nominal, yaitu uji X2, yang dimana terkadang kita mungkin ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel nominal atau apakah keduanya independen satu sama lain. Nah, hal ini dapat dikonfirmasi secara statistik dengan uji chi-square 2 atau uji non-parametrik yang mengindikasi apakah pola yang diamati disebabkan oleh kebetulan atau tidak. Seperti yang kita ketahui, uji non-parametrik digunakan ketika normalitas distribusi tidak dapat diasumsikan seperti pada data nominal atau ordinal. Nah, uji 2 membandingkan frekuensi yang diharapkan berdasarkan probabilitas dan frekuensi yang diamati. Dan statistik 2, statistik yang diperoleh dengan rumus seperti berikut. Next. Nah, selanjutnya ada korelasi. Matriks korelasi menurut Pearson akan menunjukkan arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan bivariat di antara semua variabel yang diukur pada tingkat interval atau rasio. Korelasi diperoleh dengan cara menilai variasi dalam satu variabel karena variabel lain juga bervariasi. Koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan dapat dihitung dengan menerapkan rumus yang mempertimbangkan dua set angka. Seperti teoritis, memungkinkan ada korelasi positif sempurna antara dua variabel yang diwakilkan dengan satu atau plus satu, atau korelasi negatif sempurna yang akan menjadi minus satu. Akan tetapi, tidak satu pun dari kedua hal ini akan ditemukan dalam kenyataan ketika menilai korelasi antara dua variabel yang diharapkan. Berbeda satu sama lain ketika tidak tahu variabel mana yang menyebabkan yang mana, tetapi kita tahu bahwa kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lain. Nah, dengan demikian, hipotesis yang mengendalikan hubungan positif atau negatif yang signifikan antara dua variabel dapat diuji dengan memeriksa korelasi antara keduanya. Koefisien korelasi menurut Pearson sesuai untuk variabel berskala interval dan rasio. Dan koefisien korelasi Spearman rank atau koefisien Kendall itu untuk mengetahui cocok atau variabel yang diukur pada skala ordinal. Setiap korelasi biparat dapat diperoleh dengan mengklik menu yang relevan, mengidentifikasi variabel, dan mencari statistik parametrik atau non-parametrik yang sesuai. Next. Selanjutnya ada perusahaan yang unggul menurut statistik deskripsi bagian yang pertama. Statistik deskriptif seperti maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi, dan variansi diperoleh untuk item-item berskala interval dari studi Excelsior Enterprise. Berikut contoh outputnya. Nah, dari output ini terdapat observasi yang hilang untuk setiap item kecuali untuk item PEI 1, PEI 2, PEI 3, burnout 10, ITL 1, dan ITL 2. Next. Nah, perusahaan hasil yang tadi itu terdapat kode ilegal yang item job card. Yang pertama, angka 6 telah dimasukkan setidaknya dalam satu sel. Burnout 3, sekali lagi, angka 6 telah dimasukkan dalam setidaknya satu sel. Dan pada ITL 2, angka 5 telah dimasukkan dalam setidaknya satu sel. Respon untuk setiap item memiliki penyebaran yang baik. Tindakan yang tepat telah diambil untuk memperbaiki entry yang tidak benar. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap data yang hilang menunjukkan bahwa setiap peserta menjawab atau sebagian besar pertanyaan. Oleh karena itu, tidak ada kuesioner yang dibuang. Maka data yang hilang akan diabaikan selama analisis selanjutnya. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah tentang testing the goodness of measures. Yang pertama ada reliability. Reliability adalah ukuran konsistensi dan stabilitas dari suatu alat ukur. Dalam penelitian, reliability menunjukkan seberapa baik suatu instrumen memberikan hasil yang sama jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama pula. Ada beberapa jenis pengukuran reliability, yaitu ada retest reliability, interpreter reliability, dan internal konsistensi. Yang selanjutnya adalah validity. Validity adalah ukuran sejauh mana suatu alat ukur atau instrumen benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Validitas penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari alat ukur dapat diinterpretasikan dengan benar. Kemudian ada pula beberapa jenis validitas, yaitu yang pertama, factory validity. Validitas ini mengevaluasi apakah indikator-indikator yang digunakan dalam sebuah tes benar-benar merefleksikan struktur faktor yang diharapkan sesuai dengan teori yang ada. Tujuan utama dari validity ini adalah untuk mendefinisikan pola korelasi di antara variabel-variabel yang ada dan menentukan apakah ada faktor tertentu yang mendasari pola tersebut.
Validity yang kedua ada criterion related validity, yaitu bentuk validitas yang mengukur sejauh mana hasil tes sesuai atau berkorelasi dengan hasil dari suatu ukuran atau kriteria lain yang dianggap relevan. Kemudian di criterion related validity ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu concurrent validity, yaitu validitas yang mengukur sejauh mana hasil tes berkorelasi dengan kriteria eksternal yang diukur pada waktu yang sama. Yang kedua ada predictive validity, yaitu validitas yang mengukur sejauh mana hasil tes dapat memprediksi hasil atau perilaku di masa depan. Validity yang ketiga ada diskriminan validity, yaitu jenis validitas yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen atau tes tidak berkorelasi dengan instrumen atau tes yang mengukur konstruk yang berbeda. Dengan kata lain, validitas ini itu memastikan bahwa konsep atau konstruk yang seharusnya itu tidak terkait satu sama lain, um, dan juga tidak memiliki hubungan yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.